Assalamualaikum Sobat Football United. Gue akan berbicara dari ada podcast ini ya, Talk of the Devils dari para jurnalis The Athletic. Gue akan mengutip dari berbagai komentar Andy Mitten. Andy Mitten termasuk juga jurnalis yang ada di podcast tersebut. Ditanyakan ya, jadi rencana-rencana di musim panas ini menurut gue juga menarik untuk dibahas. Apakah Manchester United tetap akan bergerak untuk mendatangkan 2 gelandang di musim panas? Andy Mitten mengatakan ini tergantung siapa yang akan cabut ya. Kita tahu Casemiro akan cabut dan saya ini diberikan informasi atau punya informasi ya bahwa prioritasnya adalah pemain nomor 6. Tentu saja akan demikian, tapi sebagai contoh, kalau Bruno Fernandes cabut ya, walaupun belum ada bukti-bukti kalau dia akan cabut sebenarnya, tapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Dan tentu saja ini akan membalikkan situasi. Dan ini merupakan situasi yang masih sangat cair ya. Kalau Manchester United bermain di Champions League, mereka butuh skuad yang lebih besar. Dan mereka juga butuh uang yang lebih banyak untuk mereka investasikan ke dalam skuad. Di Europa League, jelas Manchester United juga butuh skuad yang lebih besar. Kalau Anda melihat saat ini dengan Ugarte, di mana ya masa depannya di Manchester United nampaknya tidak dalam situasi yang baik saat ini. Artinya apa? Ada kemungkinan di musim panas nanti, kemungkinan besar ya menurut gua akan ada 2 pergerakan ini di lini tengah. Pergerakan pertama yaitu adalah Casemiro. Yang satunya lagi ada kemungkinan Ugarte. Tadi disebutkan Bruno Fernandes itu hanya sebagai contoh ya. Tapi Ugarte ini punya kemungkinan yang besar juga. Artinya ada 2 pemain yang akan cabut. Nah, kalau menurut gue secara ringan amatiran, sebelum gue akan ke apa yang dikatakan oleh Mark Critchley ya, ini juga ada informasi yang menarik juga. Kalau Manchester United kehilangan 2 pemain tengah, lalu mendatangkan 2 pemain lagi, kurang. Menurut gue seperti itu. Bahwasanya harus mendatangkan 3 minimal iya. Pertanyaannya, apakah mendatangkan 3 itu semuanya dari bursa transfer? Oh, jangan dulu. Belum tentu juga demikian. Kenapa? Misalnya Manchester United juga bisa mempromosikan pemain-pemain dari tim akademi. Ada Sekou Kone misalnya yang saat ini sedang dipinjamkan ya kan. Gua nggak tahu perkembangan dia seperti apa, tapi ini hanya sebagai opsi saja. Ataupun juga Jack Fletcher misalnya, ataupun pemain-pemain lain. Ini juga bisa diberi kesempatan sehingga jalur dari akademi ini juga akan terus berterusan ya, akan selalu berterusan juga sampai dengan tim utama Manchester United. Jadi tidak semua solusi terkait dengan kuantitas ya, skuad ini solusinya adalah mendatangkan pemain dari bursa transfer. Menurut gue tidak seperti itu. Tapi bahwasanya kalau 2 yang cabut didatangkan 2 lagi, kurang. Kenapa? Begini, asumsinya ya, dan gue yakin banget, gue optimis ya, Manchester United ini akan bertanding di Eropa untuk musim depan. Baik itu di Europa League atau mudah-mudahan bisa di Champions League. Dimana ketika Manchester United bertanding di kompetisi Eropa, mereka kan tidak bisa bertanding hanya sebagai partisipan aja, hanya untuk berpartisipasi. Tidak, pastinya mereka juga culture ataupun juga budaya dari Manchester United ya, ketika bertanding di sebuah kompetisi pasti akan menuju ke ke target yang paling besar gitu loh. Ya mungkin bukan juara, iya, tapi bukan berarti juga hanya berpartisipasi saja. Pasti diharapkan juga memiliki hasil yang bagus, perjalanan juga bisa sampai jauh ya. Hal-hal yang seperti itulah. Artinya apa? Memang membutuhkan bukan cuma kuantitas saja yang bagus, tapi kualitas pun juga demikian. Sehingga sekali lagi kalau 2 yang lepas, hanya 2 yang didatangkan, menurut gua kurang. Mark Critchley, apakah Elliot Anderson, Adam Wharton atau Baleba masih menjadi target utama atau ada nama-nama baru untuk dipertimbangkan? Dia mengatakan ya, nama lainnya akan datang kalau nama-nama yang tadi disebutkan tidak tersedia. Akan ada banyak kompetisi untuk mendatangkan 3 pemain itu karena mereka muda, bertalenta, dan pemain yang punya pengalaman di Premier League dan juga pengalaman yang bagus ya di Premier League. Ini adalah sebuah posisi yang
klub-klub lain pun juga melihat atau ingin mendatangkan ya di timnya masing-masing. Manchester City khususnya, mereka akan menghadapi kompetisi yang ketat untuk pemain-pemain tersebut. Artinya Manchester United akan mengalami kompetisi yang ketat untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut. Elliot Anderson ini masih menjadi nama yang teratas dan ini sudah berlangsung cukup lama. Akan sangat menarik ya kalau mereka atau Manchester United bisa mendatangkan Elliot Anderson dan juga Baleba. Tapi ini akan sangat mahal sekali. Kita tahu bagaimana situasi keuangan dari Manchester United. Dan sejujurnya, kalau walaupun Manchester United bisa bertanding atau mendapatkan tiket ke Champions League, ini tidak akan menyelesaikan semua masalah. Iya, gue sepakat gitu. Karena kalau Manchester United ya bertanding di Champions League, jangan lupa, oke, mereka akan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak ya kan, karena pertandingannya akan lebih banyak, hak siar TV, mungkin juga dari sponsorship, mungkin akan mendapatkan, gua nggak tahu dari sponsorship iya atau tidak, tapi yang jelas mereka akan mendapatkan income yang lebih banyak. Tapi jangan lupa, mereka harus juga mengeluarkan pengeluaran yang tidak sedikit. 25% gaji dari mayoritas skuad Manchester United saat ini itu dipangkas. Kenapa? Manchester United tidak bermain di zona Eropa. Tapi ketika Manchester United bermain, apalagi di Champions League, 25%-nya akan dibayarkan. Jadi dari sisi gaji akan ada pengeluaran lebih banyak. Belum lagi biaya operasional ya, karena pertandingan akan lebih banyak, biaya traveling, biaya hotel, penginapan, dan lain-lain. Ini kan juga harus dihitung sebagai pengeluaran klub. Dan apakah ini ada pengaruhnya dengan budget transfer? Tentu saja ada. Ini bukan hal yang dipisahkan. Ini ada pengaruhnya ke sana juga. Dan tadi disebutkan oleh Mark Kisley bahwa ya keinginan mungkin ya untuk Manchester United ataupun fans Manchester United mendatangkan 2 dari 3 nama yang terus beredar ya, Baleba, Elliot Anderson ataupun Adam Wharton juga. Ini merupakan hal yang nampaknya sering dikatakan lah. Ya, gue berkata idealnya memang seperti itu, ideal dalam tanda kutip. Tapi kalau melihat dari kemampuan finansial, contoh saja ya, Elliot Anderson, apakah harganya 50 juta, 60, 70? Bisa jadi Nottingham Forest akan minta di angka 90. Atau bahkan bisa sampai antara 90 sampai 100. Kenapa? Tadi disebutkan, kualitas bagus, potensi masih besar, punya pengalaman Premier League. Dan ada banyak klub yang berminat. Salah satunya Manchester City ya. Mereka juga ingin memperkuat lini tengah dan ini bukan informasi baru juga. Mereka juga menginginkan Elliot Anderson. Akan ada persaingan nih dari sisi harga. Jadi ya kita hukum ekonomi saja lah, katakanlah seperti itu kan. Kalau peminatnya banyak, harga pasti akan tinggi. Sama dengan Elliot Anderson, harga pasti akan tinggi. Katakanlah 90 juta. Baleba, kita tahu bagaimana Brighton melakukan bisnis. Brighton melepas Caicedo berapa tuh ke Chelsea, dan mereka kan berpedoman kepada Caicedo terkait dengan Baleba. Ini juga yang kenapa di musim panas kemarin Manchester United tidak melakukan pergerakan yang lebih jauh untuk mendatangkan Baleba, karena Brighton berancang-ancang memberikan harga yang mahal untuk Baleba. Jadi bisa jadi 2 pemain ini akan mendekati angka 200 juta euro. Dan kita belum berbicara terkait dengan gaji. Belum lagi apakah cuma 2 posisi ini saja. Tadi gue katakan ya tidak cukup kalau hanya 2, lepas 2 datang 2. Minimal 3, oke, bisa dari pemain akademi. Oke, bagaimana dengan posisi lain? Masa ya Manchester United tidak melakukan penguatan fullback misalnya, ya kan? Atau juga posisi-posisi lain. Karena tadi disebutkan oleh Andy Mitten, bertanding di kompetisi Eropa, Manchester United butuh skuad yang lebih lebar lagi. Ini hal yang juga menarik menurut gue untuk diikuti. Karena manajemen tidak bisa salah mengambil langkah. Fans tentu saja excited, tentu saja sangat ingin yang mendatangkan pemain bintang A, B, C yang dipasang-pasangin sendirilah apapun itu. Tapi pada kenyataannya kan tidak sesimpel itu menurut gue. Lalu ada informasi terakhir juga yang ingin gue sampaikan ini dari podcast tersebut, Andy Mitten ya. Apakah Marcus Rashford akan permanen ke Barcelona? Barca, bukan Barca ya, Barca. Ini supaya sobat football nanti juga tahu. Gue pernah, waktu gue belum tahu pada saat itu gue bilang Barca ada
Ternyata ada orang dari Katalunya, gue ditegur bukan Barca. Kalau Barca salah kamu, Barça karena Barcelona. Dari situ gue tahu. Dari situ gue juga berusaha untuk selalu belajar bagaimana pengucapan yang sebenarnya, karena kan lebih enak juga didengarnya ya kalau memang pengucapan itu benar dan tidak susah juga kan sebenarnya. Barca menginginkan dia, tapi ada hal yang harus dikompromi dari sisi Marcus Rashford ya. Karena dia ingin pergerakan ini atau pergerakan yang bahkan diimpi-impikan oleh Marcus Rashford, dan apa yang harus dikompromi yaitu adalah gaji. Barca sepertinya ingin untuk mengurangi berapa yang mereka bayarkan dari sisi gaji. Jadi Marcus Rashford sudah pernah dibahas juga, memang harus kalau dia ingin ke Barcelona, ya gajinya harus dikurangi, dia harus turun cukup jauh. Itu sekarang berapa, 300 ribuan kan dari Manchester United, mungkin seratusan ya. Mungkin dia harus memangkas cukup dalam nih presentasi pendapatan dari sisi gaji. Walaupun Barca sendiri kalau gue lihat sebenarnya bayar gajinya juga gede-gede kan, kayak Frankie de Jong tuh gajinya tinggi juga. Mereka tahu sang pemain ingin bermain untuk mereka, dan Marcus Rashford juga sangat senang dengan tinggal di kota Barcelona, dan juga bermain untuk klub, dan juga bermain cukup bagus. Jadi situasinya nampaknya akan menuju ke sana, tapi kuncinya ternyata dari Marcus Rashford dulu nih. Kalau Marcus Rashford mau mengurangi gajinya, maka mungkin baru Barca ini akan bergerak untuk bernegosiasi dengan Manchester United. Tapi ketika Marcus Rashford ternyata angkanya bukan cuma turun, tapi turun sesuai dengan keinginan Barcelona, menurut gue seperti itu. Ketika itu tidak terjadi, ya negosiasi dengan Manchester United mungkin tidak akan mereka lakukan. Ya untuk apa mereka bernegosiasi dengan Manchester United? Karena sang pemain pun ya gajinya tidak ingin diturunkan. Ini akan memblok ya, atau akan ya tidak akan melanjutkan negosiasi itu, jelas sih menurut gue. Tapi gue perkirakan sih Rashford akan ke Barcelona karena ya dia nampak happy di sana, performanya juga bagus, membuka peluang juga kan ke tim nasional ke tim nasional Inggris di Piala Dunia. Ada banyak hal positif, dan Manchester United juga membutuhkan kan biaya transfer dari Marcus Rashford untuk bisa bergerak lebih jauh nanti di bursa transfer musim panas, di mana tadi gue sebutkan juga kan diinformasikan bahwa memang ya ini tidak akan menjadi sebuah akan mahal menurut gue. Perkiraannya seperti itu untuk pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Seperti biasa, ada komentar, ada pendapat, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.